Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati dari Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Serta saya juga dari kelas 4E, yaitu Psikologi Pendidikan. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Cara pengertian yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman atau latihan dalam hubungan stimulus dan respon, atau yang kita sebut juga perubahan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut para ahli, teori ini juga disebut trial and error karena teori ini menurut ahli Edward Lee Thorndike, beliau melakukan eksperimen trial and error itu berkali-kali sampai menemukan teori yang dapat disimpulkannya. Beliau juga bereksperimen kepada hewan, yaitu kucing, untuk menemukan fenomena hasil belajar. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak dapat menggunakan metode ini karena murid itu berperan hanya mendengarkannya saja serta melafalkannya saja. Dari proses pembelajaran, apa yang didengar dan apa yang dipandang sebagai cara yang belajar efektif. Karena murid itu cenderung mengikuti kondisi. Karena di kelas itu guru hanya cenderung menerangkannya saja, jadi murid itu hanya bisa mendengarkannya saja dan serta melafalkan apa saja yang dapat diterangkan guru tersebut di kelas pembelajaran tersebut. Contoh penerapan yaitu guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan, baik itu pada materi atau pada siswanya, guru harus segera memperbaiki kesalahan tersebut. Tujuan dari teori ini yaitu ditekankan pada penambahan pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat dan penuntun. Perilaku manusia ini dapat dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Atau yang kita sebut juga itu perilaku manusia itu tidak dapat dikontrol atau dikendalikan dengan melakukan manipulasi terhadap lingkungannya. Maka kita harus menekankan evaluasi pada respon pasifnya. Manfaat dari teori ini adalah mengajar stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid, yaitu respon, untuk mendapatkan kemampuan yang lebih mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Pedoman ini menjadi pedoman yang instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga memunculkan respon peserta didik hasil belajar yang diinginkan. Sekian pemaparan dari teori saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.